Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, semoga pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang selalu Pak Ari cintai, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai belajar, marilah bersama kita membaca basmalah. Semoga kalian semuanya diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami materi yang akan Pak Ari sampaikan. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, pada video pembelajaran kali ini Pak Ari akan menyampaikan materi tentang indera pendengaran. Perlu kalian ketahui anak-anak, pada video pembelajaran yang kemarin kalian sudah belajar tentang energi bunyi. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana proses bunyi itu bisa kita dengar. Yang perlu kalian ketahui anak-anak, yang pertama adalah alat indera pada manusia. Alat indera pada manusia itu berjumlah 5, sehingga disebut panca indera. Panca artinya 5, indra, indra. Berarti panca indera itu berjumlah 5. Apa saja? Yang pertama ada indera penglihatan, yaitu mata kita. Yang kedua ada indera pembau, yaitu hidung. Yang ketiga ada indera peraba, yaitu kulit. Yang keempat indera pendengaran, yaitu telinga. Dan yang terakhir ada indera pengecap atau perasa, yaitu lidah. Pada video pembelajaran kali ini anak-anak, kalian akan belajar tentang alat indera pendengaran, yaitu telinga. Untuk materi pertama yang kalian pelajari adalah tentang pengertian telinga. Apa itu telinga? Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan. Perlu kalian ketahui anak-anak, kalian bisa mendengar bunyi, kalian bisa mendengar suara karena kalian mempunyai telinga. Selain itu, telinga itu juga memiliki fungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Di sini sudah Pak Ari kasih tahu tentang fungsi telinga. Seperti yang tadi Pak Ari sebutkan, fungsi telinga yang pertama adalah sebagai pengatur keseimbangan. Di dalam telinga itu ada struktur organ khusus yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang kedua, telinga sebagai indera pendengaran, sehingga kalian bisa mendengar bunyi atau suara yang ada di sekitar kalian. Bunyi tersebut nanti akan diproses hingga sampai ke pusat saraf atau otak, sehingga kalian bisa mendengar bunyi atau suara. Baik anak-anak, berikutnya kalian akan belajar tentang bagian-bagian telinga. Kalau selama ini kita hanya bisa melihat telinga itu dari bagian luar saja, ternyata perlu kalian ketahui anak-anak, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian, seperti yang ada pada gambar. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam. Sekali lagi Pak Ari ulangi anak-anak, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Bisa kalian lihat pada gambar. Berikutnya mari kita pelajari tentang bagian telinga luar. Perlu kalian ketahui anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah,
Di telinga bagian luar itu ada 3 bagian. Telinga luar itu yang mana sih Pak Ari? Telinga luar itu adalah telinga yang bisa kamu lihat itu loh nak. Ya, ini yang Pak Ari jewer ini telinganya Pak Ali ini ya, Pak Ari ini ya. Ini adalah telinga luar. Telinga luar itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada daun telinga. Daun telinga itu yang ini nak nggih. Lah, yang terlihat ini namanya daun telinga. Yang kedua ada lubang telinga. Dan yang ketiga ada saluran telinga luar. Sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi dari bagian-bagian telinga luar. Yang pertama tadi adalah daun telinga ini nak ya. Apa fungsi dari daun telinga? Fungsi dari daun telinga adalah untuk menangkap bunyi dari luar atau untuk menangkap bunyi dari lingkungan sekitar kamu. Itu adalah fungsi dari daun telinga. Yang kedua ada lubang telinga. Yang terlihat ini ya, di telinga kalian ada lubangnya. Itu adalah lubang telinga. Apa fungsinya? Fungsi dari lubang telinga adalah untuk jalan masuknya bunyi atau suara. Yang ketiga ada saluran telinga luar. Di saluran telinga luar itu menghasilkan minyak serumen, sehingga apabila ada debu atau hewan kecil yang mau masuk ke telinga kalian itu terjebak nak ya di minyak serumen tersebut. Selain itu, saluran telinga luar juga berfungsi untuk meneruskan bunyi yang kalian dengar ke telinga bagian tengah. Baik anak-anak, berikutnya kalian akan belajar tentang telinga bagian tengah. Kalau tadi kalian belajar tentang telinga bagian luar, berikutnya kalian akan belajar tentang telinga bagian tengah. Di telinga bagian tengah sama dengan telinga bagian luar, juga ada 3 bagian. Yang pertama ada gendang telinga. Yang kedua ada tulang telinga atau tulang pendengaran. Dan yang ketiga ada saluran eustachius. Kalian bisa melihat gambar telinga bagian tengah seperti yang Pak Ari contohkan di layar kalian. Yang pertama kita akan membahas tentang gendang telinga. Gendang telinga fungsinya untuk menerima bunyi dan mengubahnya menjadi getaran. Bunyi ditangkap oleh daun telinga, masuk melalui lubang telinga, menuju ke gendang telinga melalui saluran telinga luar. Yang berikutnya, tulang telinga atau tulang pendengaran. Fungsinya adalah meneruskan getaran bunyi ke telinga bagian dalam. Pak Ari ulangi, meneruskan getaran bunyi ke telinga bagian dalam. Anak-anak kelas 4 perlu kalian ketahui, tulang telinga atau tulang pendengaran itu ada 3. Yang pertama ada tulang sanggurdi. Yang kedua ada tulang landasan. Dan yang ketiga ada tulang martil. Bagian telinga tengah yang ketiga adalah saluran eustachius yang memiliki fungsi menghubungkan telinga dengan hidung dan tenggorokan. Sekali lagi, saluran eustachius berfungsi untuk menghubungkan telinga dengan hidung dan tenggorokan. Selain itu, saluran eustachius juga berfungsi untuk menjaga tekanan suhu agar sama. Maksudnya agar sama di telinga dan suhu di luar telinga. Berikutnya, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam pun juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Seperti yang di awal tadi, perlu kalian ketahui anak-anak, ternyata telinga bukan hanya sebagai alat untuk mendengar, tetapi telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Lah,
bagian yang digunakan untuk menjaga keseimbangan tubuh adalah 3 saluran setengah lingkaran. Berikutnya, bagian telinga dalam yang kedua adalah rumah siput atau dikenal dengan istilah koklea. Pari ulangi, nama lain dari rumah siput adalah koklea yang berfungsi untuk menyampaikan bunyi ke ujung-ujung saraf pendengaran melalui rambut-rambut yang terdapat di dalam koklea. Di koklea itu anak-anak ada rambut-rambut halus, yang mana rambut-rambut tersebut berfungsi untuk mengantarkan bunyi ke ujung-ujung syaraf pendengaran. Yang terakhir adalah saraf-saraf pendengaran yang berfungsi untuk menyampaikan bunyi ke pusat otak. Pari ulangi, fungsi dari saraf-saraf pendengaran adalah menyampaikan bunyi ke pusat saraf, yaitu otak. Berikutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang cara kerja telinga. Bagaimana cara telinga itu bekerja sampai kalian bisa mendengar, oh, orang itu tadi mengucapkan buku. Sekarang kita pelajari. Pertama, gelombang bunyi akan ditangkap oleh daun telinga. Ada orang ngomong, maka bunyi tersebut akan ditangkap oleh daun telinga kita. Setelah itu bunyi tersebut akan masuk melalui lubang telinga. Untuk menuju telinga bagian tengah, maka bunyi tersebut melalui saluran telinga. Setelah melalui saluran telinga, bunyi akan sampai di gendang telinga. Di gendang telinga, bunyi akan diterima dan diubah menjadi getaran atau impuls. Setelah itu, tulang pendengaran yang berjumlah 3 tadi, apa saja anak-anak? Masih ingat? Yang pertama yaitu tulang sanggurdi, tulang landasan, dan tulang martil. Ketiga tulang pendengaran tersebut akan bergetar. Kemudian getaran tersebut akan diteruskan ke rumah siput atau yang disebut apa tadi? Ya, yaitu koklea. Di koklea yang terdapat rambut-rambut halus akan diteruskan ke saraf-saraf pendengaran. Oleh saraf-saraf pendengaran akan diteruskan ke pusat saraf, yaitu otak. Akhirnya kita bisa mendengar bunyi, oh, orang itu tadi mengucapkan buku. Pak, kok cepat sekali? Iya, itu adalah salah satu anugerah, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa mendengar bunyi. Makanya telinga kalian silakan digunakan untuk mendengarkan bunyi-bunyi atau suara-suara yang bermanfaat. Berikutnya anak-anak setelah kalian mempelajari tentang bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, sekarang kita akan belajar tentang gangguan pada telinga. Perlu kalian ketahui anak-anak, fungsi telinga itu bisa berjalan normal, bisa berfungsi normal ya. Tetapi ada kalanya fungsi telinga kita itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor apa saja Pak Ari? Yang pertama adalah faktor usia. Semakin tua usia orang, maka kemampuan mendengarnya juga akan semakin menurun ya. Dan yang kedua adalah faktor kesehatan. Orang yang sedang sakit maka beda dengan orang yang sehat ketika mendengarkan suatu bunyi. Orang yang sudah tua biasanya agak sulit untuk mendengar atau biasanya apa tuli ya. Begitu juga dengan orang yang sedang sakit, fungsi telinga akan menurun. Lah, di kesempatan kali ini gangguan pada telinga antara lain yang pertama adalah tuli. Atau apa itu tuli? Ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi. Biasanya di sekolah kalian seperti itu Ngomong apa sih Pak Guru itu?
Ngomong apa sih Bu Guru itu? Itu berarti kalian tuli ya. Tapi tidak permanen nak mungkin gara-gara suara Bapak Ibu guru terlalu halus ya. Pak, kenapa kok bisa tuli? Tuli itu ternyata karena gendang telinga kita sobek. Saluran telinga kita tersumbat atau saraf pendengaran kita sedang rusak. Makanya nak kalau kalian mendengarkan musik menggunakan headset, itu volumenya jangan terlalu keras biar tidak merusak gendang telinga kalian. Terus juga tidak boleh teriak-teriak di telinga temannya, itu juga bisa menyebabkan tuli. Berikutnya gangguan pada telinga yang kedua adalah congek. Apa itu congek? Yang dimaksud dengan congek adalah infeksi yang terjadi di telinga bagian tengah, dan infeksi tersebut anak-anak tersembunyi ya, sehingga di situ Pak Ari tuliskan congek itu akibat infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Untuk lebih mudah mengingatnya, congek itu keluar cairan nak ya, keluar cairan dari telinga kalian. Berikutnya anak-anak, agar telinga kita tidak mengalami gangguan, agar kalian bisa mendengar dengan normal, agar fungsi telinga itu bisa berjalan dengan normal, kita perlu merawat kesehatan telinga kita. Caranya antara lain, yang pertama, biasakan agar telinga selalu dalam keadaan kering. Habis mandi silakan pakai handuk telinga dikeringkan. Yang kedua, hindarkan telinga dari benturan benda keras. Yang ketiga, hindari suara yang bising atau volume yang terlalu keras. Yang keempat, bersihkan telinga dengan benda yang halus. Ya, di situ Pak Ari keliru anak-anak, bukan bebas tetapi yang bersih. Maksudnya bebas dari kuman. Yang berikutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan telinga kita? Biasakan agar telinga selalu dalam keadaan kering. Dan yang terakhir adalah, jika telinga kalian terasa sakit, maka segera minta mama atau papa mengantar kalian ke dokter. Kesimpulan dari materi yang Pak Ari sampaikan adalah fungsi telinga ada dua, yaitu sebagai indera pendengaran dan sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian luar, ada bagian tengah, dan ada bagian dalam. Baik anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang Pak Ari berikan, ada tugas. Tugasnya adalah mengerjakan soal teka-teki silang. Soal tersebut akan Pak Ari bagikan pada hari Sabtu besok ketika orang tua kalian mengambil buku tugas B. Sebelum Pak Ari mengakhiri video pembelajaran pada hari ini, perlu kalian ketahui anak-anak, hari ini adalah tepat pramuka itu dilahirkan, yaitu pada tanggal 14 Agustus. Oleh sebab itu Pak Ari mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-59. Satyaku dharmakan, dharmaku baktikan. Pak Ari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.